Puspasari dengan NIM 667042400095. Dan aku Elsa Nursolihah dengan NIM 6670240023. Hari ini kita bakal bahas topik yang wow ya, berat tapi keren banget. Yes, kita bakal ngobrolin sejarah dan kerjasama Indonesia dan Palestina. Tapi kita fokus kedua presiden ya teman-teman. Ada Soekarno dan Jokowi. Nah, gaya kepemimpinan mereka nih beda banget, tapi sama-sama mendukung Palestina. Nah, di sini kita juga bakal pakai teori dari Kenneth Walsh, di mana ada level sistem, negara, individu, biar pembahasannya rapi dan akademik. Tapi tenang aja, tetap santai kok. Nah, dan kita juga bakal bahas pendekatan rasional aktor model dan politik. Nah, model ini tuh jadi podcastnya yang nyantai tapi tetap ilmiah teman-teman. Betul bang. Sebelum masuk ke perbandingan, kita flashback dikit ya. Hubungan Indonesia dan Palestina itu sebenarnya emosional banget. Kenapa? Karena Palestina lewat mufti besarnya itu udah dukung kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945. Betul Kak Alin. Jadi sejak awal ada hutang moral. Nah, makanya dari presiden pertama sampai hari ini Indonesia tuh nggak pernah buka hubungan gitu loh sama diplomatik dengan Israel. Nah, baru dibuka kalau Palestina itu merdeka. Nah, itu jadi dasar politik luar negeri kita. Jadi bukan cuma soal agama atau dukungan publik, tapi ada sejarah panjang yang ngikat dari dua negara ini, dari Indonesia maupun Palestina. Nah, betul itu Kak Alin.
Wedding. Nah, kalau ngomongin Soekarno tuh yang paling kelihatannya adalah gaya kepemimpinannya nih teman-teman. Yang mana dia tuh punya karismatik banget, berapi-api dan selalu bicara soal anti kolonialisme. Betul, dan itu terasa banget di level individu yang dimana Soekarno itu punya visi, yaitu Indonesia jadi pemimpin dunia ketiga. Palestina waktu itu dianggap sesama negara yang tertindas. Nah, di level sistem juga mendukung ya teman-teman. Pada tahun 1950 sampai 60-an dunia masih panas dan perang dingin. Nih, Soekarno itu lebih dekat ke negara-negara Arab dan Soviet yang anti barat banget teman-teman. Jadi dukungan ke Palestina tuh selaras sama narasi internasionalnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkatkan. Dibawa menggunakan 3 pesawat dan berisi 51,5 ton bantuan. Dan untuk bantuan selanjutnya juga sedang dalam proses dipersiapkan. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat, dari dunia usaha yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedangkan di level negara Indonesia waktu itu juga baru merdeka dan ingin menunjukkan posisi moral yang dimana itu ada anti penjajahan. Jadi posisi terhadap Palestina itu sekaligus menguatkan identitas nasional. Nah, ada beberapa juga kebijakan konkret dari Soekarno nih. Yang pertama yaitu menolak Israel
tampil di Asian Games pada tahun 1962. Yang kedua itu ada menolak pengakuan Israel. Nah, kemudian juga mendukung perjuangan Arab di KAA 1955. Nah, ada juga diplomasi anti Barat dan anti imperialisme. Pokoknya dukungan Soekarno itu keras, lebih ke simbolik dan ideologis, tapi berpowerful banget teman-teman. Betul banget. Nah, kalau Jokowi itu beda banget gaya kepemimpinannya yang low profile, yang dimana itu lebih ke fokus pembangunan dan diplomasi ekonomi. Nah, di level individu juga teman-teman ada udah kelihatan ya, Jokowi itu bukan tipe yang bikin pidato ideologis panjang kayak Soekarno, tapi langkah konkretnya itu contohnya kayak kebijakan Jokowi di tahun 2015. Nah, Indonesia jadikan tuan rumah KTT luar biasa oke untuk Palestina. Pada tahun 2017 tolak keputusan Asia Tenggara terkait Yerusalem. Nah, 2021 sampai 2024 kirim bantuan berkali-kali ke Gaza, aktif di PBB, ICJ, dan Forum Global Bela Palestina. Nah, sedangkan kalau Soekarno itu gaya konfrontatif, yang dimana Jokowi itu humanitarian diplomasi, nggak banyak retorika tapi tindakan nyata. Nah, dan ini juga dipengaruhi oleh level sistem ya teman-teman. Di Timur Tengah sekarang jauh lebih kompleks, perang Suriah, normalisasi Arab Israel, krisis Gaza. Jadi diplomasi nggak bisa frontal kayak zaman Soekarno ya kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jakarta yang mulia Perdana Menteri Estayeh dan senang bisa bertemu kembali setelah pertemuan kita di Glasgow. Palestina adalah sahabat dekat Indonesia. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina dan
Saya berharap kunjungan Yang Mulia dapat semakin memperkokoh hubungan yang sudah baik ini. Di level negara, dukungan publik Indonesia terhadap Palestina itu kuat banget. Jadi secara politik nih, Jokowi itu harus mempertahankan sikap itu. Nah, bahkan di mode politiknya tuh beda kalian Jokowi dan Soekarno. Jokowi itu lebih menggunakan birokrasi politik model. Artinya Kemenlu tuh punya peran besar banget gitu. Keputusannya sering lahir dari koordinasi birokrasi, bukan institusi presiden. Oh, begitu. Iya Kak Alin. Nah, kalau pakai rasional aktor model, Indonesia itu mendukung banget ke Palestina karena beberapa alasan utama nih Kak Elsa. Yang pertama, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana itu anti penjajahan. Yang kedua itu menguatkan posisi di OKI dan dunia Islam. Yang ketiga, yang terakhir, membentuk citra Indonesia sebagai negara bermoral. Dan kalau pakai birokrasi politik model tuh terutama era Jokowi terlihat banget kalau diplomasi Palestina itu harus koordinasi antara Kemenlu, Presiden, DPR, dan apa nih publik itu kalian. Oh, oke nih Kak. Mungkin Kita nanya-nanya kali ya Kak Alin ya. setuju, kita bakal sesi tanya jawab. Gini Kak, menurut Kak Elsa, seberapa besar sih kayak pengaruh perang dingin terhadap cara Soekarno bersikap ke Palestina? Nah, kalau menurut aku sih besar banget ya Kak Alin. Kalau perang dingin tuh bikin Soekarno makin yakin untuk berdiri di sisi negara-negara Arab yang anti Barat. Jadi dukungan ke Palestina itu bukan cuma moral, tetapi strategi geopolitik itu Kalin. Nah, sekarang aku yang mau nanya nih Kak Kalin ya. Boleh. Menurut Kak Alin nih, apakah sikap Soekarno itu lebih dipengaruhi oleh ideologi pribadi atau situasi internasional sih? Itu gimana Kalin menurut Kalin? Apa ya, menurut aku sih dua-duanya ya, tapi kayaknya lebih dominan ke ideologi pribadinya Soekarno nih Kak Elsa. Jadi karena Soekarno itu dia tuh karismatik, suka melawan, dan anti imperialisme. Jadi dukungan ke Palestina tuh juga untuk memperkuat citra dirinya. Nah, sekarang gantian ya. Boleh Kak Alin. Kenapa sih Soekarno itu sampai menolak Israel untuk ikut Asian Games pada tahun 1962? Kan itu acara olahraga, Kak. Iya, Kak Alin, tapi itu buat Soekarno olahraga juga punya nilai politik. Dia mau nunjukin ke dunia bahwa Indonesia tuh nggak kompromi sama penjajah. Jadi
menolak Israel untuk bentuk konsistensi. Kalau gitu aku lanjut ya. Nih, Boleh. menurut Kak Alin, pendekatan Jokowi ke Presiden tuh kenapa rasanya jadi lebih soft dan enggak konfrontatif Soekarno itu? Aku langsung jawab ya kak. Karena Jokowi itu pragmatis dan fokus pembangunan dalam negeri. Dia nggak suka konflik, jadi dukungannya tuh lebih lewat bantuan kemanusiaan. Nah, diplomasi multilateral juga bukan lewat pidato ideologis. Nah, sekarang gantian ya kak. Menurut Kak Elsa nih, kebijakan Jokowi yang paling impactful gitu buat Palestina tuh apa aja sih kak? Nah, menurut aku ya Kak Alin, KTT luar biasa tuh pada Oki tahun 2016, yang mana itu momen penting karena Indonesia tampil sebagai suara utama Palestina. Nah, menurut Kak Alin juga gimana sih? Kenapa dukungan publik Indonesia tuh punya pengaruh besar ke keputusan pemerintah soal Palestina? Oh, kenapa itu terjadi? Karena di Indonesia itu kak, isu Palestina itu sangat sensitif banget di negara Indonesia dan dukungan publiknya itu kuat. Nah, jadi karena hal itu pemerintah pasti mempertimbangkan kembali di mana presiden juga harus menyesuaikan. Nah, menurut Kak Elsa, kalau kita pakai rational actor model, kenapa Indonesia secara rasional itu harus terus mendukung Palestina? Nah, menurut aku sih secara rasional itu menguntungkan. Karena apa? Sesuai konstitusinya memperkuat posisi kita nih di Oki Kak Alin, dan mengangkat reputasi Indonesia sebagai negara besar. Nah, menurut Kak Alin juga kenapa sih mau balikin di era Jokowi ya Kak Alin? Boleh. Seberapa besar sih peran Kemenlu tuh dalam kebijakan Palestinanya? Peran Kemenlu itu besar banget Kak Elsa. Bahkan sering kali kebijakan itu digerakkan oleh diplomat. Dulu baru presiden besar banget, bahkan sering kali kebijakan itu digerakkan oleh diplomat dulu, baru presiden menyetujui. Nah, ini tuh PBM banget, alias model birokratik politik model gitu Kak Elsa. Jadi menurut Kak Elsa, apakah pendekatan Jokowi itu lebih cocok dengan konteks Timur Tengah yang sekarang atau dibanding gaya Soekarno? Kalau menurut aku ya cocok banget sih kalian, apalagi di Timur Tengah hari ini tuh rumit banget. Diplomasi frontal kayak zaman Soekarno bisa jadi kurang efektif ya kalian. Jokowi itu lebih fleksibel. Nih kalian, pertanyaan terakhir dari aku. Kalau kita lihat dari perjalanan dari
Soekarno sampai Jokowi. Menurut Kak Ale nih, faktor paling kuat yang bikin Indonesia nggak pernah goyah dari dukungan ke Palestina itu apa sih kalian? Kalau menurut aku ya Kak Elsa, karena itu tuh bagian dari identitas kita Kak sebagai bangsa. Terus juga itu juga didukung Kak sama sejarah dari tahun 1945. Terus ada juga amanat konstitusi, opini publik, dan konsistensi semua presiden dari zaman Soekarno hingga sekarang. Terus juga ketiga level analisis dari sistem, negara, individu, semuanya itu saling menguatkan. Jadi intinya Soekarno itu ideologis dan konfrontatif, sedangkan Jokowi itu lebih ke pragmatis dan humanis. Tapi keduanya tetap pro ke Palestina. Nah, dan Indonesia nih teman-teman, Indonesia tuh konsisten banget sejak 1945 sampai sekarang. Bukan cuma karena agama ya, tapi karena sejarah dan prinsipnya nih teman-teman. Makasih udah dengerin podcast kita. Semoga bermanfaat dan bisa bantu kalian memahami politik luar negeri Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.